Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Yang kemarin judulnya Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ghar. Keluarnya Nabi Muhammad dari Gua Thur, dari tempat persembunyiannya setelah Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Thur dari kejaran kaum kafir Quraisy selama 3 malam. Setelah itu Nabi Muhammad keluar dari Gua Thur, terus melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Kemudian an-nuzulu bi Quba'ah, awwalu masjidin buniya fil Islam. An-nuzulu tining panikah singgah Nabi, singgah ambunah Nabi atau mampir ya. An-nuzulu tining panika singgah Nabi bi Quba daerah Quba. Jadi sebelum nyampe ke Madinah itu ada sebuah tempat, sebuah daerah namanya Quba. Awalu masjidin, tor pertama masjid, bunia sebangun panapa masjid fil islami dalam sejarah Islam. Jadi setelah Nabi Muhammad itu keluar dari Gua Thur, bersembunyi selama 3 malam di Gua Thur, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya menuju ke Madinah. Nyampe di daerah Quba, Nabi singgah di situ bersama Abu Bakar, juga bersama sang penunjuk jalan itu. Wa shallar Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Quba fil yaumi tsani min Rabi'il Awwal. Wa shalla depa. Jadi sekarang kita ngaji sejarah Nabi, niat memuliakan bulan kelahiran Nabi. Jadi sekarang ini malam tanggal 5 bulan Rabiul Awal. Kalau kata orang sini yaitu bulan Maulud. Ya. Ini sudah masuk bulan Rabiul Awal. Insyaallah sekitar 1 mingguan lagi kita memperingati hari lahir atau Maulid Nabi Muhammad. Wa shala depa ar-rasul pasera rasul. Wa shala depa ar-rasul pasera rasul sallallahu alaihi wasallam bi Quba daerah Quba. Bi Quba daerah Quba. Enggak ada binya ya. Quba daerah Quba. Fil yaumi tsani dalam areh sekapeng 2 atau maksudnya tanggal 2 boleh. Fil yaumi tsani dalam tanggal 2 atau areh sekapeng 2 min Rabiul Awwali dari bulan Rabiul Awal. Jadi bulan kelahiran Nabi namanya bulan Rabiul Awal. Ya sekarang ini bulan Rabiul Awal. Al-muwafiqi senyocoken, al-muwafiqi senyocoken salasuna dekat telopolo, salasuna dekat tanggal telopolo min Septemberin dari bulan September sanata itsnatai wa isyrina wa sittati mi'ah Masihi dalam tahun 612 Masehi. Jadi perjalanan Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju ke Madinah ya itu enggak diambil 1 kali, tapi Nabi Muhammad masih mampir atau singgah-singgah di suatu tempat. Pertama Nabi Muhammad singgah di Gua Thur untuk bersembunyi daripada kejaran kaum kafir Quraisy. Nginep di Gua Thur selama 3 malam. Kemudian keluar Nabi Muhammad setelah 3 malam bersembunyi di Gua Thur. Nabi Muhammad keluar daripada Gua Thur dan melanjutkan perjalanannya. Nyampe di daerah Quba, Nabi Muhammad mampir lagi. Lah nyampenya Nabi Muhammad di daerah Quba itu pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 30 September
tahun 622 Masehi. Ba'da ammakatha thalatha asyrata sanatan. Ba'da ammakatha serestare kudu netep pasera Nabi. Ba'da ammakatha serestare kudu netep pasera Nabi. Thalatha asyrata dalam 13 sanatan ara-ara taun nah. Thalatha asyrata dalam 13 sanatan ara-ara taun nah. Mudayyiqon hale eropek kaki hale pesompek alaihi ing atase Nabi fi Makkata Mekkah mamnu antor hale larang minal jahri dari terang-terangan bidda'wati kalaben dakwah. Jadi Nabi Muhammad tuh hijrah menuju ke Madinah setelah Nabi Muhammad menetap di kota Mekkah selama 13 tahun. Selama 13 tahun. Kok 13 tahun? Nabi Muhammad hidup di kota Mekkah kan mulai dari kecil. Ini dihitungnya setelah Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Jadi ketika waktu Nabi Muhammad masih kecil, beliau masih belum diangkat. Ya, beliau masih belum diangkat menjadi Nabi, belum. Umur 6 tahun, umur 25 tahun ketika menikah dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun, beliau masih belum diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun, ya, mendekati umur 40 tahun, umur 39, Nabi ini senang yang namanya uzlah atau menyendiri, yang Nabi memilih menyendiri itu tepatnya di Gua Hira. Sering ke Gua Hira untuk menyendiri. Ya. Kemudian pada bulan Ramadan barulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama. Dia datengin oleh malaikat Jibril yang membawa wahyu, membawa ayat Al-Quran surat Al-Alaq. Ya. Baru ketika itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu apa bedanya? Beda. Jadi kalau Nabi itu cuma sekedar derajat seseorang mencapai tingkat kenabian, Nabi. Tapi tetap pilihan Allah. Kalau Rasul, nah makanya itu Nabi itu belum tentu Rasul. Jadi Nabi itu yaitu tingkat derajatnya sampai kepada kenabian. Nah kalau Rasul beda. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Jadi kalau Rasul itu memang langsung diutus oleh Allah atau disuruh oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang Bani Israel yang dipimpin ketika itu oleh Fir'aun. Ya. Nabi Isa itu juga sama. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah menjadi Rasul, disuruh oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada umatnya, yaitu kaum Hawariyun. Dan Nabi Muhammad sama. Makanya seperti nabi-nabi yang lain, seperti Nabi Syith, ya, ada juga Nabi siapa itu? Ada juga Nabi, katanya sekarang Nabi Khidir, atau ada yang mengatakan Nabi Khadir. Nabi Khidir itu bukan Rasul, cuma sekedar Nabi. Apakah Nabi Khidir sampai sekarang itu masih hidup? Wallahu a'lam. Ya, sebagian pendapat ulama ada yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Ya, tapi Nabi dan Rasul yang saat ini masih hidup, ya, itu ada. Siapa? Nabi Isa. Yang Allah simpan masih di langit. Kapan Nabi Isa turun? Nanti ketika Dajjal muncul dan Nabi Isa diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk membunuh Dajjal, dan itulah tanda-tanda hari kiamat.
Itu perbedaan antara nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad itu selama Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun, juga Nabi Muhammad itu hidupnya itu sumpek. Ya, kemudian Nabi Muhammad itu dilarang untuk berdakwah di kota Mekah. Selama 13 tahun itu, setelah 13 tahun itu Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah, pengikutnya cuma sedikit, maka kemudian Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Wa qad aqama bi Quba 12 lailatan. Wa qad aqama ben ongku netep pasera Nabi. Wa qad aqama ben ongku netep pasera Nabi bi Quba daerah Quba. 12 lailatan dalam 12 lailatan ara-ara malam mah baina ashabihi yantarana banyak-banyak sahabat Nabi, baina ashabihi yantarana banyak-banyak sahabat Nabi, minal muhajirina dari sahabat muhajirin, wal ansori ban sahabat ansor, aminan hale aman, mutmainnatan tor anteng, mutmainnatan tor anteng. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad itu nyampe di daerah Quba, beliau Rasulullah Nabi Muhammad itu menetap di daerah Quba selama 22 malam. Ya, menetap di daerah Quba selama 22 malam bersama para sahabat-sahabatnya, diantaranya ada sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Jadi sahabat Nabi itu ada dua, yang pertama sahabat muhajirin, yang kedua sahabat ansor. Apa artinya sahabat muhajirin itu yang mana? Sahabat Nabi yang muhajirin, mereka lah sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi. Artinya mereka para sahabat Nabi yang berasal dari kota Mekah, karena mereka hijrah. Makanya dikatakan muhajirin, muhajir, orang-orang yang hijrah. Nah, kemudian wal ansor, sahabat ansor itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari Madinah. Apa artinya al ansor? Penolong. Jadi orang-orang Madinah itu dikatakan sahabat ansor, sahabat-sahabat Nabi yang menolong Nabi, dan sahabat-sahabat Nabi al-muhajirin yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Jadi Nabi menetap di daerah Quba selama 22 malam. Ya. Wa qad bana ban ongku abangun pasera Nabi. Wa qad bana ban ongku bangun pasera Nabi fi tilkal muddati dalam kadisa masa, fi tilkal muddati dalam kadisa masa Masjid Quba ada ka Masjid Quba. Masjid Quba ada ka Masjid Quba. Alladzi wasfahu senyifaten hu de ka Masjid Quba. Alladzi wasfahu senyifaten hu de ka Masjid Quba. Allahu basara Allah annahu da kasaungkuna Masjid Quba masjidun panika masjid usisa seedesarin panapa masjid adat takwa atase takwa. Usisa seedesarin panapa masjid adat takwa atase takwa. Jadi Nabi Muhammad selama menetap di daerah Quba 22 malam, selama itu Nabi Muhammad membangun sebuah masjid yang sampai sekarang dikenal dengan nama Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Jadi Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di dalam sejarah Islam.
Jadi masjid yang pertama dibangun yaitu Masjid Quba, bukan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu yang ada di Madinah. Masjid Nabawi itu adalah masjid yang kumpul dengan rumah Nabi Muhammad. Ya. Tapi masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi yaitu Masjid Quba. Ini di dalam sejarah Islam seperti itu. Ya. Jadi selama Nabi Muhammad itu menetap di daerah Quba 22 malam, selama itu pula Nabi Muhammad membangun sebuah masjid. Ya. Jadi masjid zaman dulu itu bagaimana? Masjid zaman dulu itu apa adanya. Bahkan nggak ada karpet. Langsung mereka itu kalau sholat itu sholat di tanah, sholat di pasir. Nah, kemudian atapnya itu mereka pakai yang namanya daun-daun kurma. Ya, kelareh. Ya, seperti kelareh daripada daun-daunan kurma. Kalau misalnya hujan bagaimana? Ya nggak tahu. Itu masjid zaman dulu itu seperti itu. Ya. Tapi kalau masjid sekarang luar biasa. Masjid sekarang rata-rata mewah. Ya. Jamaahnya cuma 3 tapi masjidnya tingkat. Itu kalau masjid zaman sekarang. Jamaahnya cuma 4, masjidnya tingkat. Masjidnya lebar, luar biasa. Itu. Jadi kalau di masjid itu bagaimana? Masjid itu yang pertama, pemakmuran masjid itu yang pertama. Apakah nggak boleh kita itu membangun masjid, memperindah masjid? Boleh. Tapi yang perlu diutamakan di masjid itu adalah pemakmuran ibadah. Jadi ibadah dulu, baru nanti bangun. Ibadahnya nggak lancar, jamaahnya cuma segitu-gitu aja. Ya, nah ini kok masih mau buat di tingkat. Ini lo gimana masjid seperti itu? Yang miris sekarang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu nanti, apalagi makanya Nabi Muhammad tuh begini, orang yang paling rugi itu adalah orang yang bertetangga dengan masjid tapi nggak pernah sholat di masjid. Bertetangga di masjid, rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya di depan masjid, rumahnya di pinggir masjid, bertetangga dengan masjid tapi nggak pernah sholat di masjid. Itu orang yang paling rugi kata Nabi Muhammad. Orang nanti yang paling rugi di akhirat, dan orang nanti yang paling menyesal di akhirat adalah orang yang seperti itu. Ya. Nah, terus bagaimana caranya kita itu supaya memakmurkan masjid? Bagaimana supaya masjidnya itu ramai? Masjidnya ramai sekiranya banyak jamaah itu bukan cuma dari segi bangunan. Bagaimana caranya? Ya macam-macam. Meskipun masjidnya mau ditingkat pun, mau dikasih AC pun, kalau jamaahnya cuma 3, 4 ya tetap 3 dan 4. Tetap seperti itu. Ya. Jadi bangunan masjid yang mewah ataupun enggak mewah tidak sama sekali mempengaruhi yang namanya jamaah. Jadi yang pertama dalam pemakmuran masjid itu adalah pemakmuran al-makmuru bil ibadah. Kemudian al-makmuru bil bunyan. Yang pertama dengan pemakmuran masjid dengan ibadah, kemudian yang kedua yaitu dengan bangunan. Setelah jamaahnya banyak, mau dikasih AC silahkan, mau ditingkat silahkan. Ya. Jamaahnya cuma 3, masjidnya tingkat 3. Wow. Tapi kalau zaman Nabi enggak. Jadi zaman Nabi itu seperti itu. Masjid di zaman Nabi Masjid di zaman Nabi itu sederhana. Tapi sekarang Masjidil Haram mewah. Masjidil Haram mewah, Masjidil Aqsa Masjid Nabawi mewah. Juga sekarang kalau misalnya kita lihat di YouTube Masjid Quba sekarang juga mewah. Ya, tapi jamaahnya banyak. Setiap hari ada orang berjamaah di situ sampai keluar ke masjid. Bahkan di Masjidil Haram itu sampai keluar.
Orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, jangan disamakan Masjidil Haram dengan masjid daerah di Indonesia ini, nggak sama. Itu. Terus al-wusulu ilal madinati awwalu jum'atin fil Islam, awwalu khutbatin fil Islam, wallahu taala a'lam bishawab. Ya Rabbi waffiqni bi taqwaka ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimah.